Sekilas ini hanya bukit di tepi pantai biasa, tapi konon katanya sebenarnya di balik bukit itu ada sebuah kota yang tak kasat mata. Dan penggambaran orang-orang ya seperti video-video ilustrasi ini. Apakah kita harus ke sana? Ke rumputan ke sini. Dari sini lah. Ke sini. Dari Jakarta mau ke sana. Ini orang Saranjana kan? Iya. Ingin menunjukkan secara langsung. Mau lah pian lawan Saranjana atau penandangan? Karena soalnya kan kita orang Kota Baru. Kalau kota Saranjana itu memang ada untuk di area Kota Baru. Pelausan ulun ada di Kota Baru nih, rancak mendengar. Contoh di Siring di parkiran, kalau sudah acara ada apa-apa tuh banyak orangnya. Tapi tunggu aja sebentar. Inya bumikan tuh ada kelihatan lagi kemana arahnya tuh, nah arah tujuannya tuh kada tahu kita. Pernah. Perjalananku kali ini tidak asing dan tidak terlalu lama juga. Karena ini hanyalah perjalanan seperti biasa yang aku lakukan. Kembali pulang ke tempat asalku, Kalimantan Selatan. Aku berasal dari kota Banjarbaru. Mungkin kamu lebih sering mendengar kota Banjarmasin ya. Aku di sebelahnya. Tapi perjalanan kali ini aku mengajak kalian lebih jauh dari tempat tinggalku, yaitu ke sebuah kabupaten di paling bawah Pulau Kalimantan. Jalan di Kalimantan itu tidak selalu mulus. Bahkan masih ada jalan-jalan yang rusak seperti ini. Tapi ya nggak apa-apa, kita nikmatin aja. Karena aku ajak kalian jalan-jalan untuk mencari cerita yang banyak diomongin sama orang, Kota Gaib Saranjana. Kita udah nyampe di pelabuhan, karena Kabupaten Kota Baru itu kan dia pulau tersendiri ya, jadi harus nyebrang pakai kapal feri. Nah ini lagi antri cukup lama, jadi aku mau ke toilet dulu. Jadi kalau mau ke Kota Baru emang seperti ini. Ya kita ke toilet. Dan dari pelabuhan sampai harus ke kota itu masih membutuhkan waktu sekitar 30-40 menit. Ini udah pukul 12:30, tuh kalian bisa lihat, dan kita baru nyampe di hotel. Rencananya sebelumnya mau langsung berangkat ke Desa Oka-Oka, cuman dari sini, dari Kota Baru tuh ternyata memakan waktu sekitar 4 jam. Jadi kalau kita paksain berangkat malam ini, kita bakal nyampe kira-kira jam 4:30 subuh kali ya. Karena rasanya udah capek banget di jalan. Dari jam 2 nyampe sini 12:30. Wow. Kita memutuskan buat nginep dulu 1 malam, besok pagi jam 5:30 baru berangkat ke Desa Oka-Oka. Desa yang dipercaya itu adalah lokasi dari Kota Gaib Saranjana. Oke. Kita tidur dulu. Selamat pagi. Ini udah pagi-pagi jam 6:19. Kita mau OTW ke Desa Oka-Oka dari Kota Baru. Langsung aja ya. Tapi kita mau cari sarapan dulu sih. Yuk, let's go.
rupanya perjalanan sampai ke desa Oka-Oka yang dipercaya tempat Saranjana itu butuh waktu sekitar 5 jam lagi. Dan jalannya wow ya. Di desa Oka-Oka aku sudah janjian dengan seorang teman namanya Burhan. Dan dia yang akan membantu kita mencari-cari cerita, jalan-jalan, dan menjelajahi Saranjana. Tapi ternyata Burhan masih ada kondangan di pulau seberang. Jadi kita tunggu dulu sampai dia kembali pulang. Kita kenalan dulu ya, Kak Burhan ini adalah tim aku di sini. Jadi aku nemuin Kak Burhan tuh dari channel YouTube-nya Kak Burhan. Ternyata Kak Burhan tuh banyak tuh bikin video tentang Saranjana. Waktu aku kontak, ternyata Kak Burhan tuh emang asli orang sini. Iya. Dan alhamdulillah Kak Burhan mau diajak kerja sama bareng kita. Jadi Kak Burhan nih yang berjasa buat nemuin narasumber-narasumber yang akan kita wawancara nanti. Kak, ngomong-ngomong Saranjana nih Kak, ini persiapan kita mau ke Saranjana gimana? Maksudnya apakah ada sesuatu kah? Atau diizinkan saja? Karena sebelumnya kita juga memang sudah merencanakan dari awal. Jadi saya tanya dengan Puak Bella, saya tanya langsung dengan orang Saranjana untuk bagaimana Gusti Gina mau datang berkunjung ke sini. Apa yang perlu kita persiapkan atau apa yang dipersiapkan oleh grup Gusti Gina untuk bisa berkunjung. Katanya tidak perlu menyiapkan apa-apa. Kalau mau datang untuk sekedar tahu tentang Gunung Saranjana itu silahkan. Yang penting ditemui Puak Bella sebagai juru kunci yang berkuasa. Maksudnya kan karena sudah dikatakan orang sana, siapapun yang datang mau berkunjung, kalau tidak ketemu dengan Puak Bella terlebih dahulu, kalau ada apa-apa itu tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh orang sana. Jadi pada intinya ya ketemu dengan Puak Bella, berbicara dengan Puak Bella apa yang mesti dilakukan terlebih dahulu, itu Puak Bella yang tahu. Berarti mereka welcome aja selama Puak Bella itu memberikan izin juga dan tahu gitu ya rencana kita. Setelah ngobrol sama Burhan, dia mengajakku untuk langsung bertemu dengan Puak Bella, yaitu juru kunci pertama yang akan kita temui di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dari masyarakat adat, saya Gusti Gina sekarang lagi ada di kediaman Bapak Puak Bella, yang mana beliau ini adalah juru kunci Kota Gaib Saranjana. Nah, kita baru sampai di desa Oka-Oka, tapi ini tepatnya masih desa Tanjung Lalak ya Kak? Tanjung Lalak Utara. Nah, kita langsung ke tempatnya Puak Bella. Jadi pertama-tama untuk melakukan dokumenter ini, kita harus meminta izin terlebih dahulu kepada Bapak Puak Bella. Apakah kita diizinkan atau tidak? Alhamdulillahnya diizinkan. Dan izinnya tidak hanya dari Puak Bella sendiri, tapi juga Puak Bella melakukan komunikasi ya Pak dengan orang Saranjana. Karena kan yang kita liput adalah kota mereka gitu, jadi kita harus mendapatkan izin dari mereka. Pak, saya boleh tanya-tanya ya Pak? Karena kan Bapak sebagai juru kunci pastinya memiliki pengetahuan yang lebih daripada masyarakat biasa gitu. Saranjana ini kan sebenarnya sudah banyak dikenal Pak sama orang-orang. Bahkan se-Indonesia juga gitu udah tahu tentang Kota Gaib Saranjana. Bapak sendiri tahu nggak Pak asal-usul dari Saranjana itu? Yang dulu pertama-tama itu ya memang anunya itu Saranjana ya, semua orang yang sudah meninggal ya pindah di situ. Berarti kalau Saranjana itu tuh sebenarnya dulunya adalah manusia. Ya, manusia. Lalu mereka meninggal dunia. Ya. Dan arwahnya tinggallah di sana. Kota sana. Ya. Terus Bapak, apakah mungkin ada manusia yang masih hidup bisa pindah ke sana? Ada juga di sana. Oh, ada juga. Banyak manusia biasa. Oke. Nah, ada informasi kan Kota Gaib Saranjana itu adanya di Pulau Laut Kota Baru. Ya. Apakah satu pulau atau hanya di desa Oka-Oka gitu? Ya memang saat itu cuma di Oka-Oka tapi masuk di Kota Baru. Oke, berarti ada di desa Oka-Oka dan Kota Baru gitu ya Kak? Pusatnya di Oka-Oka. Oh, pusatnya. Kalau ibarat kota itu pusat pemerintahannya di Oka-Oka ya Pak ya? Nah, itu terkait dengan Gunung Saranjana juga? Iya.
Oh, berarti gunung itu adalah Pusat pemerintahan? Iya. Oke. Dan itu meliputi satu pulau Kota Baru nggak, Pak? Oke. Ya. Berarti pulau ini 2 dimensi ya, Kak? Ada 2, dunia manusia, ada dunia Ya. alam gaib Gaib. gitu. Jadi mungkin teman-teman yang masih Saranjana di mana ya? Yaitu kalau di Pulau Kalimantan kan pulau besar. Di bawahnya itu ada pulau kecil. Nah, itu namanya Pulau Laut. Pulau Laut itu di sini masuk dalam Kabupaten Kota Baru. Iya. Pulau itu pula lah yang menjadi 2 dimensi dengan Kota Baru. Saya juga mau tanya-tanya, Pak, untuk sistem pemerintahannya di Saranjana itu seperti apa, Pak? Seperti kita juga Oh, sama di kampung. berarti ada camat, Iya. ada bupati, Ada presidennya ada. presiden. Ya. Berarti- Memilih juga di sana. Mm-mm. Kalau sampai waktunya mau dipilih ya, pilih kepala desa, bupati, camat. Pemilu, Pak? Iya, ada pemilunya di sana. Oh, sistemnya berarti demokrasi ya, Pak? Ya. Sama dengan kita, bukan Sama. kerajaan. Ya, sama kita ini. Baik. Saya juga pernah dengar cerita kalau Saranjana itu ada kerajaannya. Ya, ada memang ada. Oh, berarti ada kerajaan, ada Ya. sistem pemerintahannya Ya, juga. ada juga. Oh, berarti ada raja yang berkuasa Ya, di sana, Pak? berpisah itu kayak seperti di sini, di selatan. Gimana itu, Pak, yang di selatan, Pak? Ya, dinamakan itu satu kampung, tapi beda. Maksudnya di sini saya bantu jelaskan. Kan di desa Tanjung Lalak ini ada 2 desa. Ada desa Tanjung Lalak Utara, ada desa Tanjung Lalak Selatan. Ya, Iya. Ibarat di sana, misalnya di Tanjung Lalak Utara itu, ibarat di sana itu kerajaan. Di Tanjung Lalak Selatan itu ibarat seperti ya yang mempraktekkan seperti demokrasi. Jadi ada wilayah tertentu yang berbeda. Oh, paham. Berarti Saranjana ini terbagi-bagi lagi wilayahnya ya, Ya, Pak ya? ya, Beda-beda. terbagi, beda. Oh, jadi ada yang kerajaan, ada yang demokrasi, Ya. ada yang pakai camat, bupati, ada Ya. yang gubernur, presiden, ada juga Ada. yang raja ya, Pak? Ya, raja Oh iya, semua. paham. Nah, untuk seperti itu berarti rakyatnya itu mengikuti sistem pemerintahannya ya? Kalau misalnya demokrasi mereka ini sama. pemilu gitu. Kalau yang raja Ya. berarti ya ngikut sistem kerajaan. Untuk KTP, Pak, Bapak kan pernah ngasih lihat di televisi. Nah, itu satu alam Saranjana, satu KTP itu sama atau beda-beda per wilayah? Enggak, sama. Sama semua. Ya. Boleh nggak, Pak, kalau kita di sini mau lihat KTP-nya? Bisa. Bisa. Nah, teman-teman nih, jadi Bapak Puabela ini memiliki 2 KTP. Satu KTP manusia ya, Pak, seperti kita, yaitu KTP yang warna biru kayak kita. Tapi juga Pak Puabela dia memiliki KTP Saranjana, yang artinya berarti Bapak ini diakui sebagai warga sana ya, Pak? Iya. Ya. Kalau mau milih, saya memilih di sana juga. Mm-mm. Ini berbahasa Arab ya, Pak? Ya, Boleh di shoot nih, coba dikasih lihat. Ini KTP dari Pak Puabela yang menandakan kalau beliau itu diakui sebagai warga Saranjana. Ini Bapak bisa mendapatkan KTP seperti ini gimana, Pak, awal mula ceritanya, Pak? dikasih orang di sana, bosnya. Oh, pertama kali Bapak bersentuhan dengan alam sana itu pas kapan, Pak? Sudah lama. Udah lama sekali ya? Ya. Ingat nggak, Pak, kira-kira saat usia Bapak berapa? Masih- 20-an, 30-an? Masih SD. Oh, justru masih SD. Ya, masih SD. Saat itu sudah dikasih KTP, Pak? Barusan ini ada. Oh, dan Bapak ibaratnya dimandatkan lah ya menjadi juru kunci antara dunia manusia dan juga dunia Saranjana. Itu sejak kapan, Pak? Sudah lama. 30 tahunan loh. 30 tahunan lebih? Ya. Wah, sudah lama sekali ya. Nah, ini kan di hadapan kita juga ada mandau ya, Pak? Ya, Mando. Saya lihat tadi Bapak sempat ngasih lihat ada tulisan Saran ya, Saranjana. Artinya Saranjana. Ya. Ini dari Saranjana, Iya, Pak? dari sana. Berarti orang Saranjana yang memberikan Iya. mandau ini. Iya. Fungsi dari mandau ini sebagai apa, Pak? Ya, sebagai pusaka dari sana. Ini boleh saya
angkat nggak Pak? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mandau ini bisa dibilang teman-teman seperti kunci ya Pak? Ya. Syarat untuk masuk ke Saranjana. Berarti kalau tanpa mandau ini nggak bisa Pak? Bisa juga. Bisa juga. Ya. Ada syarat lain Pak untuk masuk ke Nggak sana? ada. Kalau saya mau masuk, masuk. Oh, Nggak bawa itu. oke. Kalau Bapak sendiri kan bebas nih keluar masuk karena Ya. Bapak punya KTP sana gitu ya. Kalau untuk manusia biasa misalnya seperti saya atau teman-teman di penonton ini ingin Ya. ke Saranjana, itu ada syarat tertentu nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada. Jadi bisa masuk aja. Bisa. Tapi harus dengan Bapak. Iya. Harus izin dulu ya tentunya ya pastinya ya. Kuncinya izin dari sana. Izin dari sana. Walaupun misalnya Puak Bella mau misalnya sama Puak Bella ke sana, pas di pintu nggak dapat izin orang sana, juga nggak bisa. Berarti di sana ada sistem perizinan untuk manusia masuk. Apa ya istilahnya kemauan mereka di sana aja. Kalau ke sana ya pas kita di gunung, di pintu gerbang, kalau memang orang yang menjaga pintu gerbang mengizinkan kita masuk, kita langsung terbuka hijau melihat alamnya. Tapi kalau memang orang itu melihat kita tidak pantas untuk melihat dengan kriteria-kriteria yang sudah mereka tentukan, kalau tidak pantas ya tidak akan dibuka. Pohon kayu semua dilihat. Lihat malah semua pohon kayu. Oh, kira-kira apa tuh kriterianya Kak? Yang Bapak Puabella tahu? Ya kalau dikasih izin bisa masuk di kotanya. Kalau enggak dikasih izin cuma di luar aja. Cuman ngelihat ya hutan aja, kayu-kayu ya. Syaratnya itu yang dari sana ya dia melihat dari budi pekerti, kesopanan, tata krama, Oke. akhlak kita. Kalau mereka merasa kita sudah pantas untuk melihat alam mereka, itu otomatis akan dibuka mereka. Tapi kalau begitu. kita misalnya berkunjung sana, mereka merasa kita belum pantas untuk melihat suasana mereka, ya otomatis nggak bisa. Nah untuk di sana Pak ada perbedaan waktu nggak dengan dunia kita? Misalnya 1 jam di sini, berapa hari di sana? Enggak. Oh enggak ya? Oh, kalau informasi yang beredar kan banyak ada perbedaan waktu gitu. Ternyata enggak ya? Enggak. Ini misalnya teman-teman, kita jam 5 ke sana, terus ke Saranjana 1 jam, berarti keluarnya tetap jam 6. Iya. Oh, kali aja berhari-hari ini kok ada cerita-cerita seperti itu. Ternyata enggak ya, Pak ya? Enggak. Wah, luar biasa. Kapan Bapak terakhir ke Saranjana, Pak? Sudah baru nih. Jalan-jalan ke sana sama orang Kota Baru. Oh, sama orang Kota Baru terakhir. Iya. Baru-baru ini ya, Pak? Malam Jumat datang di rumah, sudah sembahyang maghrib pakai mobil keliling kampung. Berangkat di rumah ke Tikungan Dapuk, ke Batu Ladung, ke Banjar, ke Palangkaraya, baru ke Palu. Di Kuntiro, di kampus sampai ke Kendari. Kendari baru ke Maroke. Oh, ke Merauke. Iya. Wow. Maroke sampai ke Jakarta keliling. Karena ketemu itu kawan-kawan biasa juga sehingga ke Aceh. Berarti dari Sabang sampai Merauke Bapak Ya, keliling sampai Indonesia ke ya? Aceh. Sampai keliling Indonesia ya, Pak Cuma ya? satu malam aja itu Satu sampai malam. ke sini. Baliknya subuh ya, Pak? Enggak, berangkat di sini sudah sembahyang maghrib. Jam 3 sudah sampai di sini. Sudah sampai di sini. Keliling kampung. Keliling. Itu tujuannya untuk menyapa kerabat gitu ya, tuh, Pak? cuma melihat itu keadaan kawan-kawan ke. Sebenarnya ada perbedaan waktu yang mungkin tidak bisa kita jelaskan. Dari pengalaman Puak Bella sendiri pun kan seperti itu. Iya. Berangkat habis maghrib, keliling Indonesia dengan kendaraan khusus. Iya, Jam kendaraan 3 khusus jam 3 subuh udah selesai ya. Itu setiap malam Jumat Pak sampai Ya, sekarang? malam Jumat. Oh. Setiap malam Jumat berarti? Ya, kalau ada tamu mau datang, enggak ikut. Oh iya, tergantung situasi ya, Ya, Pak. kalau Tergantung dia tahu situasi. kalau ada tamunya ini enggak usah, cuma singgah aja di rumah. Enggak usah ikut karena ada tamu. Nah, iya. Nah, itu kan Bapak datengin kawan-kawan, kerabat, mungkin keluarga Ya. Bapak juga. Mereka bisa lihat Bapak nggak waktu didatengin? Lihat. Oh. Ibu biasa dilihat mobilnya di muka rumah. Oh. Cek kuning sama cek merah. Warna mobilnya kuning dan merah. Ya. Nah, itu kan Bapak
saya rasa dari ceritanya tuh banyak sekali berkomunikasi dan berhubungan dengan orang Saranjana. Mereka itu menggunakan bahasa apa, Pak? Ya kalau Banjar sama Banjar ya bahasa Banjar. Oh iya, bahasa Banjar. Kalau kita ini ya bahasa Indonesia. Kebanyakan suku apa, Pak? Atau hanya satu suku di Banyak sana? suku. Oh, banyak suku juga. Boleh tahu Pak suku Mandar, apa? Mandar. Jawa, Bugis, Banjar. Yang paling banyak kiai-kiai dari Banjar. Oh iya. Daerah Banjar, Ya. Martapura. Ya, Martapura. Banjarmasin ya, Ya. Pak. Oke. Menarik sekali. Ya, bosnya di sana kayak Banjari sama Ibu Ijai. Bapak kan sering ke sana juga. Ya. Itu untuk bangunannya, Pak. Apakah berbeda dengan dunia kita? Karena kan Sama, sama aja. Dari cerita yang saya dengar ya, Pak, kota maju, Iya, gedung-gedung. Hebat daripada Jakarta. Iya, Kalau lebih gedung. hebat daripada Jakarta. Banyak yang bilang seperti itu. Sedangkan itu jembatan di sana, yang jembatan ke Talusire, jembatan gantung, tidak ada di Jakarta jembatan gantung begitu. Wah, itu gambarnya gimana, Pak? Biar saya bisa membayangkan. Karena nggak bisa lihat, cukup membayangkan ya, teman-teman. Yang ada juga jembatan ke sana, ke Bagang, tembok, banyak lampunya ke sana. Wow. Berarti kalau kalian ngebayangin Jakarta tuh udah kota maju ya. Tapi Ya. Saranjana ini lebih maju dibanding Jakarta Itu gitu. Ya? orang datang di sana melihat itu Saranjana. Mm-mm. Dia bilang, hebat dari Jakarta. Seperti Dubai biasanya. Iya, saya juga ngebayangin Dubai ya kayaknya. Karena saat ini kan kalau di dunia manusia Ya. Dubai ya masih termaju ya. Tapi di sana ada mobil terbang nggak, Pak? Iya ada. Wah, sudah ada. Kita ketinggalan. Ada dulu kapal terbang yang jatuh tuh, Mm-mm. ada di Saranjana. Oh, 2 yang jatuh dulu, tinggal di situ semua. oh, Yang penumpangnya Sama penumpangnya kapalnya, sama kapalnya. sama pesawatnya. ya. Itu ada ini ya, Kak. Tahun berapa kejadiannya? Nggak tahu itu dulu Udah lama ya, Pak ya? sudah lama. Udah lama. Jadi mereka sudah di alam sana semuanya. sudah. Sudah di alam sana semua ya, Pak. Ada kapal laut yang hilang Ya. secara tiba-tiba, itu mereka masuk alam sana. Banyak orang dari pulau di sana, perempuan 6, laki-laki 1. Tidak mau pulang karena dia bilangnya kalau saya pulang kerja di gunung. Kalau di sini habis bulan terima gaji. Jauh lebih makmur ya, Pak, Ya. lebih sejahtera gitu. Terus untuk bangunan lagi, saya juga pernah dengar cerita itu katanya berlapiskan emas. Apakah itu Ya betul? memang ada. Oh, memang ada tapi tidak semua ya, Pak ya? Bagian kerajaan aja biasanya. Oh, itu untuk di kerajaan. sana yang pakai tangga mulai di pinggir jalan sampai di atas gunung, tangga emas semua ada. Itu Gunung Saranjana. Iya. Oh, Bagi yang bisa melihat. bagi yang bisa melihat ya, Ya. yang harus di highlight. Jadi Gunung Saranjana yang akan kita datangi nanti, itu kalau kamu bisa melihat Saranjana itu sebenarnya anak tangga yang berlapiskan emas ya, Pak. Iya. Luar biasa. Apakah aku nanti bisa melihat? Ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Lalu Pak, terkait dengan Saranjana itu masih, apakah ada aturan untuk dunia manusia dan dunia Saranjana? Misalnya kalau orang yang manusia, saya nih manusia biasa ke Saranjana tanpa diizinkan gitu loh, apakah ada hukuman kah? Nggak ada. Nggak ada ya? Tapi cuma kepungkai yang dilihat. Oh, jadi memang nggak bisa, harus ada Ya. izin ya, Pak? Apakah ada kasus atau cerita orang yang misalnya menikah dengan orang Saranjana? Ada juga. Ada? Ada orang di sini. Wah, wow, itu anaknya gimana, Pak? Ya. Setengah Nggak manusia, tahu kalau anak nggak, ya, biasa. jadi tetap manusia biasa. Sedangkan Di sana. Oh, anaknya di alam Kita goib. tidak bisa melihat. sedangkan saya ini tidak usah sembunyi. Memang saya ada punya istri di sana. Oh, Ini kalau istrinya dengar bisa marah. Tapi tidak tahu ibu. Takut tidak. Untungnya ibu enggak nonton YouTube. untuk ibu yang nonton YouTube ya. Kalau anak ada, Pak? Siapa tahu kan? Dua. Dua. Nah, berarti ikut di alam gaib ya, Pak? Ikut Ya. jadi orang Saranjana. Ya. Ada nggak, Pak, orang yang menikah dengan orang Saranjana, anaknya di alam manusia? Bisa juga. Ada, bisa juga seperti itu. Bisa.
Berarti kalau seperti itu kan dia setengah manusia, setengah goib ya. Maksudnya turunan darahnya gitu. Apakah dia bebas keluar masuk Saranjana atau tetap harus ada izin, Pak? Enggak, cuma istrinya ke sini. Oh. Kalau orangnya enggak bisa ke sana. Berarti harus diputuskan dari kecil ya, Pak. Ya. Apakah ikut manusia atau ikut alam goib ya begitu. Untuk di Saranjana, Pak, itu ada gelar-gelar khusus nggak? Ya, ada semua. Ada semua. Itu yang boleh dibagikan kira-kira gelar-gelar seperti apa, Pak? Misalnya gelar keluarga gitu. Ya sembarang, yang apa kita mau ya. Gimana, Kak? Maksudnya gelar Iya, marga atau iya marga. Ya. Misalnya yang kerajaan di sana, apakah mereka memiliki nama yang khas gitu? Iya, seperti Albanjari. ya. Oh ya, seperti itu. Ya. Ibu Ijai. Oh ya, itu berarti gelar ya kalau di Saranjana. Marga juga. Marga. Karena kan yang saya mungkin kalau salah juga kan ke sana pernah ke sana. Memang di sana juga pernah kayak misalnya dari keturunan Jawa juga ada marganya sendiri. Ya. Berarti kalau untuk marga bisa dibayangkan itu sama saja seperti manusia ya, Pak? Ya sama. Misalnya orang Banjar nih, kalau di Banjar kan cuma ada satu marga Gusti ya, kalau untuk kerajaan Banjar. Berarti kalau di Saranjana pun dia Gusti juga gitu ya, gitu ya Pak. Atau yang keturunan Jawa itu Raden ya Pak. Ya, Raden. Raden. Berarti kalau di Saranjana juga Raden gitu. Tergantung dia suku mana, tergantung suku mana. Jadi pada dasarnya teman-teman sukunya itu pun sama seperti kita. Ada suku Jawa, Banjar, Mandar dan lain-lain. Jadi untuk penamaan itu sendiri mengikuti seperti penamaan di dunia manusia. Bener gitu ya Pak? Ya. Bener kan Kak? Iya. Saya nggak salah, paham kan? Pintu ke Saranjana itu ada berapa Pak? 2. Ada 2. Ya. Oh hanya ada 2 di Desa Oka-Oka. Ya. Ada nggak pintu di tempat lain? Nggak ada ya? Nggak ada. Cuman 2. 2. Itu kenapa 2? Hanya 2 Pak? Enggak, kalau ada yang mau keluar sana. Oh, jadi ada yang khusus masuk, ada yang khusus keluar? Iya. Oh, berarti untuk masuk ke alam Saranjana itu hanya 1 pintu. Ya, Untuk 1 keluar pintu. pun 1 pintu ya Pak? 3 kantor dilalui. 3 kantor? Tiga itu posnya yang 3. Pos. Oh, posnya 3 itu gimana posnya Pak? Yang pertama, kalau dia ditanya mau masuk kah sama siapa. Nah, kalau bawa orang ya orang 3 kah, 4 kah. Bisa. Tapi dikasih lihat dulu saya punya KTP. Nah, sudah sampai lagi di sana, ada lagi. Ya langsung aja karena sudah tahu. Yang ketiganya kalau sudah selesai itu yang 3 baru belok kanan di kantor bupati dilalui. Oh, berarti harus melewati 3 pos itu. Ya. Itu anggapannya kayak imigrasinya ya, kayak ya kan Pak, kayak pengurusan izin gitu. Apakah kita diperbolehkan atau tidak untuk masuk ke sana gitu teman-teman. Ini yang Bapak bilang tadi kan kalau mau masuk ke Saranjana harus lewat Bapak atau izin. Ada nggak Pak yang tidak sengaja masuk ke sana gitu? Iya memang ada. Nah itu Kalau ada yang tempat minta izin di sini ya cuma ke sana, tapi banyak yang didengar dia pulang karena takut. Kalau yang tiba-tiba misalnya nih orang dari Kota Baru, Ya langsung ke sana. langsung ke sana. Enggak cuma mobil kah atau ada yang didengar orang nangis kah supaya dia itu takut pulang lagi kembali. Jadi memang ya macam-macam sih ya. Saya simpulkan ini kalau untuk masuk ke Saranjana berarti pertama harus melalui juru kunci Puabela gitu, harus izin. Yang kedua mungkin bisa masuk ya dari kemauan atau keinginan orang Saranjana yang mengizinkan mereka masuk gitu ya Pak. Kayak mungkin mereka tertarik gitu ya sama orang, mungkin nggak Pak seperti itu. Misalnya tertarik nih sama pendatang datang ke Kota Baru, lalu dikasih lihat, kan ada cerita-cerita seperti itu, melihat Kota Gaib Saranjana gitu. Jadi ya gimana ya teman-teman, harus tergantung keberuntungan kita, apakah kita beruntung bisa melihat atau tidak gitu. Jadi tidak bisa juga milih-milih sendiri, itu tergantung dari pihak Saranjana. Ya. Tidak bisa memaksakan diri. Ya betul, jadi harus dari izin mereka dulu. Ngajar saya mau membaginya ilmu sana ya, memang kalau orang sana ngizinkan silahkan bisa masuk, tapi kalau enggak bisa. Nggak bisa. Pokoknya tergantung orang.
Untuk di daerah sini, di desa Tanjung Lalak dan juga Oka-Oka, berarti kisah Saranjana ini sudah dari dulu banget, udah Iya. turun menurun ya Pak. Dan Sudah biasanya menjadi pertanyaan adalah bagi orang luar, dari orang-orang di luar Kalimantan Selatan khususnya, Ya, warga di sini apakah takut atau tidak dengan Saranjana Pak? tidak takut. Tuh. Ada juga yang orang takut, ada yang takut. Kalau kami dulu waktu kecil menjadi sebuah apa ya di orang tua tuh, nanti kamu kalau jalan sore ke pantai nanti kamu diambil oleh Saranjana. Akhirnya mindset kita jadi takut. Waktu kita kecil karena kita ditakuti begitu, yang sebenarnya tidak menakutkan jadi takut. Oh ya, sebenarnya itu buat biar si anak nggak main ya, nggak main nggak ke sore, pantai, nanti iya. kena ombak atau segala macam, jadi takut ya nanti kamu diambil orang Saranjana, nanti kamu hilang. Gini, ada orang gini. Tapi sudah beranjak dewasa nggak takut lagi ya Setelah Kak? kita sudah memahami. Tapi kalau orang yang tidak paham Saranjana itu seperti ini, sampai tua dia masih takut. Masih takut. Karena dia tidak paham Saranjana itu, oh seperti ini loh. Yang menakutkan itu jin-jin memang yang di gunung itu, bukan orang yang di dalam lingkup Saranjana. Karena saya tanya ke sana, ini banyak yang ganggu gini. Katanya itu bukan dari Saranjana, tapi jin-jin luar pagar wilayah Saranjana. Walaupun masih dalam kawasan Saranjana, tapi ada jin-jin luar yang memang sengaja, yang jahil, istilahnya kalau dibahasakan tuh kayak jin kafir lah, istilahnya, yang agak nakal, yang biasa mengganggu orang. Dia sengaja menakut-nakuti manusia ya. Tapi sebenarnya dia bukan orang Saranjana gitu, tapi di jin-jin gunung sebenarnya. Iya. Tadi kakak ada bilang kalau jin-jin seperti itu bisa dibilang jin kafir. Nah, apakah di Saranjana itu mereka Muslim semua? Semua agama ada. Semua agama ada. Oh, Tidak cuma Islam, tidak cuma Oh, Kristen oke, di sana. Dari agama-agama lain juga ada. oh, Pokoknya kalau istilah kita tuh di sana tuh komplek. Maksudnya tuh komplek apa ya? Semua suku ras ada di sana. Berarti- Agama ada di sana. persis seperti dunia manusia ya berarti ya Pak ya. Bahwa di sana suku pun beragam, agama pun beragam. Dan tadi sebelum kesini juga kakak sempat ada kontakan juga dengan orang Saranjana. Itu sebenarnya menandakan loh teman-teman, dunia goib itu bisa berhubungan dengan dunia manusia gitu. Itu gimana Kak penjelasannya Kak? Sebenarnya saya Sebagai ingin- orang awam gitu, kita kan nggak ngerti. Ada hal yang sebenarnya bisa kita sampaikan untuk memecah itu, tapi sampai sekarang saya tidak diberi izin untuk menyampaikan hal itu. Oke. Katanya biarlah misalnya pemahaman-pemahaman di luar sana menyangka bahwa itu hal yang tidak mungkin. Yang penting saya sampaikan ke kamu dan kamu bisa cukup untuk memahami. Ya paham. Seperti dunia paralel sih, lu mikir kayak multiverse gitu, dua dunia. Dari Jakarta mau ke sana. Ini orang Saranjana Kak. Iya. Empat orang, laki-laki 3, perempuan 1. Mau melihat keadaan di sana, barangkali mau foto-foto di sana. Kapan ke sana, Bu? Kapan? Setelah ini kali ya? Kalau bisa sih, Kalau bisa mungkin habis asar ya. Habis asar. Ya. Karena saya tadi juga dibilang jangan ke sana pada saat waktu sholat. Habis Nanti asar aja. dimarahin. Oh, selesai sembahyang asar. Ya, oke. Matikan di WR Pak bilang. Namanya kapas tahu. Karena kalau air dalam kita nggak bisa mencapai goa. Kalau pas air surut kita bisa ke pintu goa. Dan pintu itu yang disebut dengan pintu. Bisa juga di sana atau bisa sekaligus posnya. Tapi ada dua batang pohon yang menjadi pusat pintunya. Oke. Tapi kan mungkin Puak lebih tahu kalau saya. Nah tadi Bapak Puabela itu nelpon orang Saranjana langsung teman-teman. Dan Bapak tadi izin dulu ya Pak ngasih tahu bahwa ada saya beserta tim itu mau ke sana gitu. Jadi belum tahu nih gimana Pak, dikasih izin nggak? Sudah. Alhamdulillah. Kalau orang-orang Saranjana itu berarti kategorinya jin kah atau manusia? Manusia ada juga jin kafir.
Dua Sama di kampung ada jin Islam, ada jin indah Islam. Oh, Ya ada kalangan jin, ada kalangan manusia. oke. Kalau untuk ciri-ciri fisik sama seperti kita kah atau ada perbedaan? Nah, Kan ada banyak cerita ini tidak ada nomornya. ininya. Yang tadi. Oh, yang 22. tadi. Aku bisa melihat nomor beliau, tapi ini tidak boleh dikasih lihat ya Pak, karena privasi. Tapi aku di sini bisa ngelihat ini nomornya, nomor cantik sekali. Nomornya cantik sekali. Ya kalau nomor biasa kan nomor kita ya, itu Iya. biasanya acak kan Pak. Tapi kalau dia nomornya cantik banget tuh, sret, langsung berderet. Tapi bisa juga karena mungkin banyak yang sudah mencoba menghubungi nomor itu, bisa juga itu beralih ke nomor lain. Artinya nyambungnya itu bukan nyambung ke orang Saranjana, tapi justru ke sales, justru ke penjual-penjual yang lain. Bisa karena apa ya? Kayak frekuensinya tuh kadang-kadang kayak nggak nyambung. Tapi kalau Pua yang nelpon, Pasti nyambung. istilahnya tuh pasti orang yang Saranjana yang angkat. Nah ini adalah apa ya sebutannya Kak? Kumpang ya? Bener nggak? Kumpang kan ininya? Kalau kami bahasa daerah Sini. kami namanya guma, Guma. Oh, Ya. di sini guma. sarung. Sarung, iya sarung. Kalau aslinya ini rusak, Aslinya sudah rusak, Aslinya sudah rusak. Oh, nggak iya. bisa dipisah. nggak bisa dipisah. Jadi harus satu tempat. Oh. Boleh Hancur, nyentuh Pak. Pak? Saya sentuh ya. Identitas Dayak sebenarnya. Iya Mandau ya. Oh tadinya seperti ini. Ya, karena sudah rusak, karena sudah lama. Sudah lama sekali. Lalu dibikinkanlah yang baru ya Ya. Pak. Cuman nggak boleh dipisah. Nggak bisa. Nggak bisa dipisah. Dan harus pakai kain kuning Pak sarungnya. Terutama nih teman-teman di luar Kalimantan ya. Warna kuning itu warna yang bisa dibilang sakral untuk orang Kalimantan ya Kak. Jadi biasanya warna kuning itu seperti simbol sih buat orang kita di Kalimantan. Khususnya di Banjarmasin. Banjarmasin iya betul. Karena kalau kami di sini sebenarnya agak kurang anu juga dengan maksudnya Warna kuning. warna kuning itu tidak begitu melegenda di suku Mandar. Iya. Itu nggak terlalu. Memang ada, tapi memang ciri khasnya ini suku Banjar. Iya benar, suku Banjar. Oh ya tadi balik lagi Kak untuk ciri-ciri orang Saranjana. Apakah benar Pak nggak ada? Ya, memang tidak ada dirinya kalau aslinya. Mm-mm. Kalau bukan aslinya, ya seperti kita ada. Kalau aslinya di sana tidak ada. Jadi dia bisa ngasih lihat ke kita ada ininya gitu ya? Ya, Oh, berarti dia itu seperti bisa memilih wujud gitu ya? Gini, di sana itu ada beberapa jenis juga penduduknya. Ada yang memang tidak punya ini, yang disebut Filtrum. dengan bangsa Bunian. Oh, Bunian namanya. Karena yang tidak ada garis bibirnya itu sebenarnya Bunian. Ada juga yang punya manusia biasa. ya masih biasa. Jadi di sana tuh ada beberapa jenis istilahnya kayak alam yang bisa bersatu di sana. Tapi berbeda dengan, maksudnya beda tempat, beda aturan, tapi dalam lingkup Saranjana. Oh ya paham. Bisa dibilang Saranjana ini ya dunia goib gitu ya. Pokoknya gaib. Beda-beda tapi wilayahnya, aturannya, ada yang sistem kepresidenan, ada juga yang kerajaan, ada bangsa Bunian juga. Nah yang tanpa filtrum atau garis di atas bibir itu namanya bangsa Bunian. Kalau yang biasa ketemu Bapak Puabela, bangsa apa? Ya biasa bangsa orang Banjar. Orang Banjar. Berarti itu ada ininya ya Pak? Ya ada, Ada. tapi kalau aslinya tidak ada. Wah menarik sekali. Mungkin setelah ini kita bisa langsung jalan ke Gunung Saranjana. Nanti kita tanya-tanya sama Pak Puabela lagi. Beliau bisa menjelaskan. Karena di sanalah dipercaya ada pintu gerbang ya Ya, Pak, ada. yang bisa masuk ke kota gaib Saranjana. Jadi memang ada gunung namanya Gunung Saranjana ya Ya. Pak? Nah Gunung Saranjana yang tadi dibilang di awal, kalau orang yang bisa melihat, itu adalah anak tangga berlapiskan emas. Tapi kalau bagi orang biasa yang nggak bisa melihat, ya itu gunung biasa ya Pak ya, pohon kayu gitu. Kita lihat nanti di sana ada tebingnya juga kan? Tebing ya yang aku pernah lihat, iya yang kakak lihat tuh ada orang ngelepas
ayam. Iya, lepas ayam itu untuk tradisi tertentu ya. Tradisi dahulu yang masih ada sampai sekarang. Itu tujuannya apa, Kak? Ya sebenarnya kalau kita terangkan sebenarnya itu suatu proses kesirikan sebenarnya. Tapi kita tidak bisa serta-merta untuk membuat masyarakat itu stop. Masyarakat Saranjana itu tidak butuh yang seperti itu. Oke. Yang melakukan hal seperti itu, minta sesajen atau segala macam, itu jin-jin yang ada di gunung yang memang sifatnya seperti itu. Jadi sebenarnya tujuan untuk kayak acara adat seperti itu tidak ada kaitannya dengan Saranjana sebenarnya. Justru itu yang harus diluruskan ya, Kak. Nggak ada kaitannya dengan Saranjana. Ada di dekat sama saya. Gimana ya, saya ingin melihat aja sih kalau boleh. Tapi